Selamat bergabung kembali adik-adik pelajar dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 tentang besaran vektor. Besaran ditinjau dari arah terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah besaran vektor. Besaran vektor. Dan yang kedua adalah besaran skalar. Besaran skalar. Nah, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai terus satuan dan arah. Jadi ada nilainya, ada satuannya, dan ada arahnya, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gaya. Jadi ibaratnya adik-adik mendorong sebuah lemari, ya, dengan gaya berapa dan ke arah mana, ya. Itu. Lalu yang berikutnya contohnya perpindahan. Misalnya kita memindahkan sebuah bangku dari kiri ke kanan sejauh berapa meter, atau dari kanan ke kiri sejauh berapa meter. Nah, itu ya. Jadi kalau gaya tadi kita dorong dengan gaya berapa Newton, ya. Kalau perpindahan kita pindahkan dengan berapa meter. Ya, yang kedua. Contoh kedua, perpindahan. Lalu besaran skalar itu apa? Tentunya besaran skalar memiliki perbedaan dengan vektor, ya. Karena besaran skalar dia hanya memiliki nilai dan satuan. Dan satuan tanpa arah. Tanpa arah. Nah, artinya adik-adik, contoh yang kita buat di sini yang paling umum, ya, yaitu semua besaran-besaran pokok yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya itu adalah termasuk besaran skalar, ya. Semua besaran pokok tadi, dan lainnya masih ada juga, ya. Baik, yang kedua, sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa ini kegunaannya nanti ketika kita sudah masuk ke perhitungan vektor, ya, dan juga di matematika ini juga tentu dibutuhkan. Sudut-sudut apa aja yang penting? Yang pertama, sudut 0 derajat. 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 60 derajat, kemudian 90 derajat, dan 120 derajat, ya. Nah, walaupun sebetulnya masih ada kelanjutannya, ya, 135, 150, bahkan sampai 360. Baiklah adik-adik, cara mengingatnya, ya. Cara mengingat gampang sekali, yaitu dengan meletakkan di setiap posisi sinus ini adalah setengah akar. Nah, jadi setiap variabel kita tuliskan setengah akar setiap sudut, ya. Oke, setengah akar. Nanti ini cara gampangnya untuk adik-adik menghafalnya, ya. Setengah akar. Ini juga setengah akar. Setengah akar. Setengah akar. Setengah akar. Nah, ya. Jadi kita tinggal meletakkan berurutan mulai dari setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, kita ketahui setengah akar 0 itu adalah 0. 0 dikali setengah, ya tentu tetap sebesar 0, gitu, ya. Nah, akar 1, 1. 1 dikali setengah tetap setengah. Nah, itu cara mengingat nilai setiap sinus dari sudut tertentu, ya. Baik, ini tetap tidak berubah. Tetap setengah akar 2. Ini juga tidak berubah, tetap setengah akar 3, ya. Lalu akar 4 berapa? 2. 2 kali setengah berarti 1.
Nah itu ya. Lalu untuk kosinus nanti tinggal kita letakkan terbalik adik-adik ya. Jadi di sini kita tuliskan tetap setengah akar. Atau nggak usah pakai setengah akar juga boleh ya. Langsung aja kita balik ya. Jadi 0 dari bawah terus berurut ke atas, atau dari 1 berurut sampai ke 0 gitu ya. Maka kalau kita letakkan dari 1 dulu terbalik ya. 1 terus setengah akar 3 terus setengah akar 2 terus setengah terus terakhir 0 ya. Jadi tinggal diputar ya. Oke. Lalu bagaimana untuk 120 ya? Ini kembali setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 tetap setengah akar 3. Nah, yang berbeda adalah cosnya ya. Yang berbeda nilai cos. Nah, kalau kita perhatikan ya, berarti ini berpindah kemari ya. Sama seperti ini juga tadi ya. Ini hanya dipindahkan aja. Hanya saja untuk kosinus khususnya ini, khusus sudut 120 ini, kosinusnya bernilai negatif, yang lainnya tetap plus ya. Nah, jadi hanya kosinusnya saja. Itu masalah sudut-sudut istimewa. Lalu masuklah kita ke poin ketiga. Poin ketiga itu tentang apa? Yaitu tentang vektor poligon ya. Vektor poligon. Poli artinya banyak. Lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya ya. Vektor poligon. Oke. Nah, di vektor poligon kita hanya ditugaskan atau diinstruksikan untuk menggambar ya. Tidak ada hitungannya di vektor poligon ini adik-adik. Kita hanya diperintahkan untuk menggambar beberapa buah vektor digabung menjadi satu. Nah, sebagai contoh, Bapak bikin ya. Misalkan ada vektor yang terpisah. Nah, sebut saja ini vektor A ya. Terus ada vektor kedua, katakan ini vektor B, terpisah satu sama lain ya. Lalu ada vektor ketiga, katakan vektor C. Nah, ketiga vektor ditanyakan gambarnya bagaimana kalau, bagi contoh ya, gambarkan yaitu A plus B plus C. Nah, ya. Caranya apa? Caranya yang A kita pindahkan keluar ya. A kita pindahkan keluar seperti ini. Dengan cara arah yang sama seperti semula ini. A tambah B. B juga kita sambung ke ujung A. B kita sambung ke ujung A sebagai berikut ya. B ke ujung A. Lalu C juga kita sambung ke ujung B. Nah, ini dia ya. Ini dia C-nya. Sehingga kalau kita tentukan gambar resultannya adalah ini yang warna merah kalau bikinnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan A tambah B tambah C yang warna merahnya ya. Baik, seandainya ada perintah berikut ya. Gambarkan A tambah B dikurangi C. Nah, ya. Caranya juga sama seperti tadi, A dipindahkan ya. A dipindahkan. Kalau kita pindahkan seperti ini adik-adik. Ini A-nya ya. A tambah B. Nah, sama seperti tadi, B disambungkan ke ujung A adik-adik. Nah, ini ya. B dikurangi C. Nah, hati-hati kalau dikurangi adik-adik ya. Kalau yang tadinya C arahnya ke atas, karena dikurangi jadi bawah sekarang ya. C ini tadi yang ke atas jadi bawah. Oke, berarti kalau kita letakkan kurang lebih seperti ini. Nah, inilah min C-nya adik-adik. Berarti apa yang dibutuhkan? Tentu resultannya dari
pangkal awal tadi ini dari sini sampai kemarin yang warna merah dia ya. Ini yang disebut dengan A plus B min C, ini merah ini ya. Baik, masuk ke poin keempat. Poin keempat adalah vektor jajar genjang. Vektor jajar genjang itu adalah dua buah vektor, katakan vektor A dan B, ya, diletakkan dengan satu titik pangkal, ya. Ini satu titik pangkal dan membentuk sudut katakan sebesar θ. Maka akan dilanjutkan dengan berapa resultan daripada kedua vektor kalau gambar seperti ini. Maka yang kita lakukan pertama sekali, vektor A kita pindahkan ke ujung B dengan garis putus-putus dan posisi yang sama ya. Kita pindahkan dengan posisi yang sama, tetapi dia garis putus-putus tadi ada ya. Nah, ini langkah pertama tuh. Lalu langkah kedua apa? Vektor B kita pindahkan ke ujung A juga dengan garis putus-putus ya. Kita angkat. Ini garis putus-putus. Sehingga pertemuan garis putus-putus yang pertama dengan kedua terhadap titik pangkal akan kita tarik suatu garis. Nah, ini dia. Nah, inilah yang kita katakan dengan resultan vektor adik-adik ya. Atau kita lambangkan dengan R. Maka persamaan resultan vektor harap dihafal ya. Yaitu R sama dengan akar dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A kali vektor B kali kosinus sudut apit antara kedua vektor tersebut ya. Nah, yang kita lambangkan tadi dengan huruf atau lambang θ ya. Θ itu sudut apit antara kedua vektor tersebut. Lalu Bapak ulangi sekali lagi bahwa R ini namanya resultan vektor antara A dan B. θ adalah sudut apit antara kedua vektor. A vektor pertama, B vektor kedua. Nah, jadi kalau kita ambil resultannya, harap adik-adik menghafal persamaan ini ya. Resultan vektor jajar genjang antara vektor A dan B ketika mengapit sebuah sudut yaitu θ. Itu persamaannya adalah seperti di tulisan tersebut. Lalu kalau misalkan ada dua vektor, katakan vektor tersebut, vektor A dan B ini tegak lurus satu sama lain. Apa artinya? Artinya kalau tegak lurus satu sama lain, berarti sudut θ yang mereka apit adalah 90 derajat adik-adik ya. Ingat, kalau ada dua vektor tegak lurus berarti sudut apitnya 90 derajat. Sehingga kalau kita masukin kemari cos 90, kita lihat tadi di tabel, cos 90 0. Berarti ini semuanya otomatis 0 hasilnya. Kosinus 0 0 dikali B dikali A dikali 2, ini semuanya jadi 0. Maka yang tinggal apa? Yang tinggal menjadi R akar dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat. Dan kata lain, A kuadrat tambah B kuadrat diakarkan. Itulah resultan seumpamanya kedua vektor tersebut saling tegak lurus. Baik adik-adik, yang kelima. Yang kelima tentang komponen vektor. Nah, di sini komponen artinya bagian daripada vektor. Andai kan kita memiliki sebuah vektor, katakan vektor F. Vektor F tersebut membentuk sudut, katakan sudut alfa terhadap horizontal atau terhadap sumbu X. Sehingga vektor F ini akan memiliki komponen ya atau bagian horizontal atau komponen horizontal namanya Fx. Komponen vertikal atau bagian vertikal itu kita namakan Fy. Nah, kurang lebih ini adik-adik gambarnya ya. Komponen vertikalnya. Nah, lalu kita tuliskan menjadi Fy, komponen vertikal Fy, komponen horizontal Fx. Nah, secara matematis adik-adik harap hafal ya bahwa yang komponen Fx-nya berarti dia apit sudut alfa ya. Ingat, yang apit sudut selalu cos. Apit sudut selalu cos, F kosinus sudut apitnya ya. Lalu berikutnya kalau Fy tidak mengapit sudut berarti sin. F sin alfa. Nah, sehingga kalau kita ambil bahwa F itu merupakan bagian daripada Fx dan Fy ya. Ya. Berarti dapat kita buat bahwa F menjadi akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, itu dia. Itulah komponen vektor ya. Jadi bagian daripada sebuah vektor. Lalu yang lebih spesifik lagi daripada komponen vektor yaitu namanya vektor analitik ya.
namanya vektor analitis. Vektor analitis atau analisa ya, analisa. Jadi ini biasanya kita gunakan ketika vektornya banyak ya, mungkin 3 vektor, 4 vektor, 5 vektor dan seterusnya ya. Nah, baik adik-adik, misalkan seperti gambar. Andai kan kita memiliki vektor pertama, katakan vektor A ini, ya vektor A. Maka vektor A ini kalau dia membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, nah otomatis A ini memiliki komponen ya, sama seperti di bagian kelima di atas adik-adik. Maka dia akan memiliki komponen horizontal yang kita namakan apa? Yang kita namakan adalah yang kita namakan AX. Sedangkan yang vertikalnya tentu ada ya, selalu ada sepasang ya, horizontal dan vertikal. Maka kalau ini AX, ini menjadi apa? Jadi AY adik-adik ya. Oke, ini jadi AY. Baik. Nah, berikutnya kalau misalnya vektor kedua ya. Vektor kedua kita katakan ini. Yang biru ya. Katakan dia vektor G gitu deh ya, vektor G. Maka vektor B juga memiliki komponen ke arah horizontal. Nah, ini komponen ke arah horizontal yang kita namakan apa? Yang kita namakan adalah BX. Ya. Sedangkan komponen atau bagian vertikal juga ada yang kita sebut BY. Nah, ini dia ya, BY. Nah, katakan ini membentuk sudut beta ya terhadap horizontal, sudut beta. Lalu berikutnya adalah vektor ketiga, katakan vektor yang merah ini ya. Katakan ini adalah vektor C. Vektor C katakan mengapit sudut gamma terhadap horizontal. Maka dia juga memiliki komponen ya. Nah, komponennya ke arah horizontal itu yang kita katakan namanya CX. Ya, komponen horizontal kita namakan dengan CX. Itu komponen vertikalnya tentu CY ya. Nah, jadi artinya ketiga vektor tersebut memang masing-masing memiliki komponen ya. Baik A, baik B, baik C. Semuanya memiliki komponen tadi di gambar tadi ya. Maka apa yang kita lakukan setelah gambarnya seperti ini? Kita totalkan semuanya X-nya ya dengan ketentuan ya, dengan ketentuan bahwa yang arah ke kanan itu adalah plus, yang arah ke atas juga plus, arah ke kiri negatif, dan arah ke bawah juga negatif. Nah, ini jangan sampai lupa syaratnya. Arah ke atas dan ke kanan adalah plus, arah ke kiri dan ke bawah adalah min. Ini syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan dari ya. Berarti kalau kita lihat gambar sekarang X-nya, berarti yang horizontal ya, horizontal berarti apa? AX, BX, dan CX. Kita lihat AX ke kanan berarti plus. Oke, BX juga ke kanan berarti plus. Lalu yang min apa? CX dikurang dong. Nah, itu maksudnya ya. Baik. Lalu AX itu kalau kita komponenkan apa? Yaitu A kali kosinus alfa, apit sudut adik-adik jangan lupa tadi ya. BX apa? B kosinus beta. CX itu apa? C kosinus gamma. Jadi apitnya kan gamma tuh. Nah, ini ya. Lalu bagaimana dengan Y? Nah, kembali ke Y. Y kita lihat berarti di sumbu Y-nya semuanya ya. Yang ke atas plus, yang ke bawah min. Coba lihat yang ke atas apa? AY, betul. Terus yang ke bawah min. Ingat dari perjanjian. Berarti min BY, min CY. Nah, itu ya. Maka kalau tadinya udah pakai cos, sekarang jadi pakai sin pasangannya ya. A sin alfa dikurang B sin alfa dikurang C sin ini sin beta tadi ya, sin beta, ini sin gamma. Nah, setelah itu kita lakukan langkah terakhir adalah menentukan resultannya. Nah, resultannya apa? Resultannya X adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat.
Kalau suatu saat nanti ditanyakan arah, berarti boleh kita bikin tan theta ya. Tan theta berarti Y dibagi dengan X. Lalu berikutnya kita lanjut dengan contoh soal. Contoh soal. Yang pertama, vektor A dan B, vektor A dan B sebesar 4 Newton dan 3 Newton. Nah, ya, 4 Newton dan 3 Newton. Dengan titik pangkal yang sama ya. Dengan titik pangkal yang sama. Lalu ditanyakan, tentukanlah resultan vektor tersebut ya. Ini resultan A dan B ya, resultan vektor jika dua A sudut apit ya, sudut apit kita katakan theta adalah 0 derajat. B, jika sudut apitnya theta 60 derajat. C, jika sudut apit theta 90 derajat. D, jika sudut apit theta 120 derajat. Nah, ayo kita jawab sesuai dengan rumus tadi ya, rumus dari rinjang. Nah, yang pertama, R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A nya kita ganti jadi berapa? 4 ya. 4 kuadrat. 4 kuadrat. Tambah B kuadrat. B nya berapa? 3. 3 kuadrat. Tambah 2 kali A kali B. 2 kali 4 kali 3 kali kosinus 0 derajat. Nah, ini kosinus 0 derajat jadi ya. Baik, berarti kembali ke tabel tadi. Nah, disinilah kegunaan tabel tersebut tadi adik harus dihafal. Jangan sampai tidak dihafal ya. Oke, coba kita lihat kembali. Kosinus 0 di tabel kita berapa? Kosinus 0. Kosinus 0 adalah 1 ya. 1. Berarti ini jadi 1. 1 kali 2 kali 4 kali 3. Maka kalau kita selesaikan ini jadi ini 16 tambah 9 tambah 2 kali 4 8 24 jadinya. Nah, ini kalau jumlahkan berapa? Akar 49 ya. Iya betul. Akar 49 atau alias 7 ya. Akar 49 atau 7 gitu. Itu pertanyaan A-nya ya. Baik, pertanyaan B-nya sekarang. Resultan ketika sudutnya 60. Ayo kita masukkan kembali ke rumus yang sama tadi ya. A kuadrat berarti 4 kuadrat berapa tadi? 16 tambah 3 kuadrat berapa? 9 tambah 2 kali 4 kali 3 tadi berapa? 24 kali kosinus 60 ya, tabel kosinus 60 adalah nilainya setengah. Berarti ini dikali setengah ya. Yang dikali setengah adalah 24 nya ya. Ini dikali setengah dia. Jadi kalau kita keluarkan menjadi akar dari ini 25 ya. 25 tambah 12. 25 tambah 12 berarti akar 37. Akar 37 Newton. Oke, baik. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan C. Nah, pertanyaan C, resultan ketika sudutnya 90 berarti tegak lurus. Langsung ini kita pakai ya. Akar dari A kuadrat berarti 4 kuadrat 16 ya. 16 tambah 3 kuadrat berarti 9. Berarti akar 25. Akar 25 berapa dari? 5 ya. Oke, baik. 5 Newton. Lalu D, terakhir pertanyaannya ya. Ketika theta 120 berarti R sama dengan
akar dari 16 kuadrat, 4 kuadrat 16 tambah 9. Oke, jadi kita kalikan berapa? 243 ya, tambah 24 berarti ya, 24. Kosinus 120, hati-hati, min setengah. Nah ya, min setengah berarti dikali min setengah, dikali min setengah, sehingga kalau kita selesaikan adalah 25 dikurang 12 berarti akar 13 gitu ya. Iya, betul sekali, akar 13 Newton. Nah, itulah contoh pertama. Baik, contoh kedua. Contoh kedua kita ambil untuk vektor analitis ya. Kalau dari gambar tersebut ya, kalau dari gambar tersebut, jika ya, dari sini kita ambil ya, jika vektor A adalah 10 Newton, katakan vektor gaya juga misalnya ya, dan vektor B adalah 8 Newton, dan vektor C adalah 6 Newton misalnya ya, 6 Newton. Dengan sudut alfa, beta, gamma masing-masing andaikan 30 derajat ya, andaikan 30 derajat masing-masingnya. Maka ditanyakan apa? Yang ditanyakan berapakah resultan dari ketiga vektor tersebut. Maka tahapan yang kita lakukan adalah menggunakan cara ini tadi, cari X, cari Y, baru cari terakhir resultannya. Baik, kita akan lihat mulai dari tahap pertama, X. X-nya tadi persamaannya apa dari ini? Oke. Ayo, kita hitung bersama-sama ya. X. A dikali cos alfa. A-nya berapa? 10. Dikali kosinus 30 ya. Ditambah B. B-nya berapa? 8. Dikali kosinus 30 juga ya. Dikurang C. C-nya berapa? 6. Dikali kosinus 30 juga. Jadi, ayo kita sediakan kosinus 30 berapa? Kita kembali ke tabel ya. Kosinus 30 setengah akar 3 ya. 10 kali setengah akar 3 ya. Tambah 8 kali setengah akar 3 dikurang 6 kali setengah akar 3. Nah baik, kalau kita selesaikan aja 5 akar 3 ya. 5 akar 3 tambah 4 akar 3 dikurang 3 akar 3. Maka kalau kita perhatikan 5 tambah 4 9 ya. 9 dikurang 3 berapa? 6 ya. Oke, iya, sama dengan 6 akar 3 itu baru X-nya ya. Baik, langkah kedua Y sama dengan ini kembali ya, AC berarti 10 kali sin 30 dikurang B. B-nya berapa? 8 kali sin 30 dikurang C. C-nya berapa? 6 kali sin 30. Kita selesaikan sin 30 setengah. 10 kali setengah dikurang 8 kali setengah dikurang 6 kali setengah. Maka ini hasil berapa jadi? 5 ya. 5 dikurang berapa? Dikurang 4. Dikurang berapa? Dikurang 3 ya. 5 dikurang 4 adalah 1. 1 dikurang 3 berarti negatif 2 ya. Negatif 2 dia ya. Gitu. Oke. Maka dapatlah kita ambil resultannya. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat 6 ya. Kita masukkan angkanya dari berarti X kuadrat 6 akar 3 kuadrat 6 akar 3 kuadrat ditambah negatif 2 dikuadratkan ditambah negatif 2 dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. 6 akar 3 6 akar 3 berarti 6 akar 3 berarti 36 ya dede. 6 kuadrat 6 kali 6 36 dikali 3 kuadrat berarti akar 3 kuadrat jadi 3 ya. Akar 3 kuadrat jadi 3. Ini min dikuadrat jadi plus 4. Oke. Nah.
Oke, baik, ini berarti kalau sudah bunyikan 36 dikali 3, 90 tambah